Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Nah, di sini kita akan belajar Indonesiaku Kaya Hatinya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan menganalisis hubungan bentang alam di daerah tempat tinggalmu dengan keanekaragaman hayati yang ada. Kamu juga akan menganalisis hubungan keduanya dengan profesi masyarakat yang ada di sekitarmu. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati? Ya, keanekaragaman hayati adalah istilah umum yang komprehensif untuk tingkat keanekaragaman alam atau variasi jumlah dan frekuensinya dalam sistem alam. Hal ini sering dipahami dalam hal berbagai macam tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk di dalamnya gen yang mereka punya dan ekosistem yang mereka bentuk. Selanjutnya, keanekaragaman flora. Nah, keanekaragaman flora ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Keberagaman flora di Indonesia bagian barat adalah jenis tumbuhan yang ada di wilayah tersebut, yang sebagian besar merupakan bagian dari ekosistem hutan hujan tropis. Indonesia sendiri memiliki sekitar 20.000 spesies tumbuhan, di mana 40% diantaranya adalah tumbuhan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Flora di bagian barat umumnya dikelompokkan menjadi 2 kategori utama, yaitu flora asiatis dan flora australiatis. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah termasuk contoh flora Indonesia bagian barat, seperti pohon meranti dan pohon jati. Selanjutnya, Indonesia bagian tengah mencakup wilayah yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Keberagaman flora di daerah ini sangat unik dan dipengaruhi oleh faktor geografis serta iklim yang berbeda dibandingkan dengan bagian lain di Indonesia. Keberagaman flora Indonesia bagian tengah adalah jenis tumbuhan yang ada di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai daerah peralihan atau Wallace. Wilayah ini menjadi transisi antara flora asiatis di barat dan flora australiatis di timur. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah flora bagian tengah, yaitu ada contohnya seperti anggrek, cempaka, dan pohon lontar. Keberagaman flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur mencakup wilayah yang meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Keberagaman flora di daerah ini sangat khas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, geografi, dan geologi. Keberagaman flora di Indonesia bagian timur adalah jenis tumbuhan yang ada di wilayah ini, yang memiliki karakteristik unik yang sering kali endemik. Flora di bagian timur Indonesia sangat bervariasi, mencakup hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau atau disebut dengan mangrove. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah termasuk flora bagian timur. Ada seperti contoh matoa, pohon sagu, dan cendana. Nah, anak-anak, selain keanekaragaman flora, di sini ada juga keanekaragaman fauna. Nah, sama halnya seperti keanekaragaman flora. Keanekaragaman fauna dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada keanekaragaman di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Keanekaragaman fauna Indonesia bagian barat mencakup
wilayah yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna di daerah ini dikenal sebagai fauna asiatis yang memiliki kesamaan dengan fauna di benua Asia. Keanekaragaman ini sangat dipengaruhi oleh iklim tropis, kondisi geografi, serta Nah, anak-anak, ini adalah salah satu hewan penyebaran fauna bagian barat Indonesia, yaitu ada harimau, gajah, rusa, dan badak. Selanjutnya, keragaman fauna Indonesia bagian tengah. Keanekaragaman fauna Indonesia bagian tengah mencakup wilayah yang meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Daerah ini dikenal sebagai kawasan Wallacea, yang merupakan wilayah peralihan antara fauna asiatis di barat dan fauna australiatis di timur. Keanekaragaman fauna di Indonesia bagian tengah adalah spesies hewan yang ada di wilayah ini, yang merupakan campuran dari spesies dari kedua tipe fauna tersebut. Fauna di kawasan ini memiliki ciri khas yang unik, dan banyak di antaranya adalah spesies endemik, yaitu spesies yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu. Nah, anak-anak, hewan di bawah ini adalah contoh fauna bagian tengah Indonesia, yaitu ada burung, hiu, dan kanguru. Nah, yang terakhir adalah keragaman fauna Indonesia bagian timur. Keanekaragaman fauna Indonesia bagian timur mencakup wilayah yang meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Daerah ini dikenal sebagai zona australis yang memiliki karakteristik unik dan spesies yang seringkali tidak ditemukan di bagian lain Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah contoh penyebaran hewan fauna bagian timur Indonesia. Ada burung kasuari, ada walabi, dan ada burung nuri. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem, sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun, dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua,
burung maleo di Sulawesi, Komodo di Taman Nasional Komodo, Anoa, Sulawesi, Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak materi dan video yang Ibu berikan, Ibu di sini sudah menyiapkan beberapa soal latihan dan jangan lupa menjawab dengan benar ya. Ibu tunggu di kolom komentar ya jawabannya anak-anak. Selamat mengerjakan.